penyusun ini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, apakah satuan pendidikan sudah memiliki inspirasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam membuat kurikulum ini kita harus tahu visi dan misi serta tujuan sekolah itu ya. Ya, kemudian karakteristik lingkungan sekolah kita. Nah, ini langkah-langkah penyusunan tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, kita harus bisa merumuskan visi, misi, dan tujuan. Nah, kemudian baru menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik siswa ini bisa lingkungannya, bisa dari siswanya ataupun lingkungan alamnya. Nah, ini dievaluasi ya untuk jangka panjang juga, dan bisa juga dievaluasi jangka menengahnya itu kalau yang jangka pendeknya berupa RPP-nya dan pengorganisasian pembelajaran. Ya, kalau visi misi itu intinya jadi bisa digunakan lebih dari 2 tahun ya, misalnya 3 atau 5 tahun. Sedangkan untuk RPP atau pengorganisasian pembelajaran ini bisa direvisi setahun sekali. Dapat berjalan sesuai dengan setnya. Ya, mantap ini jawabannya. Kemudian ini nama sangat penting yang tulis siapa ini? Gak ada namanya. Bu Manzila ya? Ya, Bu Manzila sangat penting untuk digunakan sebagai capaian keberhasilan pendidikan yang kita inginkan di tempat yang kita laksanakan. Ya, bisa juga deh. Ya, kemudian ini dari siapa? Tarinem. Siapa ini? Siapa ini? Udah kawan dia pasti Bu Oja. Oja kayaknya ya. Inti dulu, visi misi dianggap penting karena merupakan tujuan yang ingin dilakukan serta cara bagaimana mewujudkan yang ingin dicapai. Yaitu pendapat mengenai visi misi Bu Eni. Visi misi dan tujuan sangat penting karena menjadi penilaian masyarakat terhadap sekolah sebagai acuan mencapai sekolah yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional agar dapat berjalan dengan seharusnya. Yang terakhir sangat singkat sekali bahwa penting ya visi misi pentingnya menyusun misi maksudnya apa ini? Ya, dari jawaban ini menggambarkan bahwa visi misi itu bisa dijadikan sebagai acuan ya kesimpulannya ya sebagai acuan kita untuk melangkah di untuk perencanaan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya untuk sekolah tersebut. Lanjut yang kedua, coba digeser Ibu Hilda dulu nih yang paling atas nih kelihatannya. Menurut Bu Hilda, apa yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum, menyusun visi misi ya Bu Hilda, mengacu pada mutu pendidikan dan standar kelulusan. Yang menyusun visi misi mengacu pada mutu pendidikan dan standar kelulusannya. Kemudian dari lanjut itu yang ping Pak Rizal Raja Bubuk ya, membuat visi misi itu dari hasil raport pendidikan, capaiannya realistis, berorientasi pada ragam kondisi sekolah. Di dalamnya ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi. Ini jadi berdasarkan analisis raport
pendidikan nanti perlu melibatkan warga sekolah. Karena untuk membuat kesepakatan dalam menentukan langkah-langkah dan tujuan menjadi komitmen sekolah. Ya, kemudian yang kedua menurut Bu Win, mengapa perlu melibatkan seluruh warga sekolah? Ya, hendaknya disusun berdasarkan aspirasi warga sekolah terkait dengan kebutuhan warga sekolah. Lanjut, Bu Kesi dan Bu Hilda bahwa dalam menyusun visi misi dan tujuan sekolah perlu melibatkan warga sekolah agar semua dapat menjalankan apa yang sudah mereka inginkan dalam tujuan visi misi sekolah. Ya, lanjut menurut kepala, pundak, lutut dan kaki, pilu, telinga, mata, tutul dan pipi, daun telinga, mata, hidung dan pipi, tangan di pinggang, yang goyang, dan di pinggang, digoyang. Dari hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah analisis karakteristik satuan pendidikan dalam 2 graf dengan observasi. A. Potensi tentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Jadi sekolah ini pasnya untuk yang di daerah ya, tetapi kalau di kotaan yang kita amati di sekitar 0,02 dominannya yaitu dalam kegiatan pertanaman ya, sekitar kita yang kita lihat. Terus ada daur ulang sampah dan kompos. Terus berikutnya untuk yang karakteristik yang ada di masyarakat sekitar sekolah, kami mengamati pedagang, banyak sekali yang bahkan
orang tua murid itu banyak yang menjadi pedagang online untuk menjajakan makanannya. Pegawai swasta ya, ada beberapa juga yang pegawai negeri dan ojek online. Berikutnya kekas tradisi yang kita terapkan di sekolah kita biasa, yaitu pembiasaan pagi dengan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembiasaan membaca di pojok baca di setiap kelas itu 7 menit atau 10 menit sebelum dimulai kegiatan belajar. Ketiga, kita menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berikutnya profil guru mungkin akan disampaikan Bu Fathia. Silakan. Iya, lanjutkan untuk presentasinya dari kelompok Majar. Poin D yaitu peta profil guru, siswa, dan orang tua di sekolah. Untuk guru, profil kami yaitu dalam segi pendidikannya yaitu sarjana atau S1 dan beberapa sudah dan sedang menjalankan pendidikan S2 atau magister. Dan untuk siswa berpenampilan rapi, mengikuti tata tertib sekolah dan bertubuh sehat. Karena terlihat ya anak-anak kita kebanyakan tubuhnya gemuk-gemuk ya kebagian besar. Gurunya juga. Dan untuk orang tua aktif mengikuti kegiatan sekolah meskipun sebagian besar merupakan ibu yang bekerja. Kerjanya komunikasi yang aktif antara orang tua dan guru. Untuk kemitraan atau kerjasama sekolah dengan pihak lain di SDN 0,2 yaitu kami bekerjasama dengan puskesmas baik itu kelurahan maupun kecamatan Mampang Perapatan, dan karena memang berseberangan tentu kerjasama dengan kantor kecamatan juga tidak ketinggalan serta bank sampah. Untuk pertanyaan nomor 2, silakan menurunkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan yang telah dibuat menjadi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan jangka pendek. Oke, untuk visi yang sudah sama-sama kami rumuskan di kelompok Macan, yaitu terbentuknya karakter siswa yang berakhlak mulia dan menjadi siswa profil pelajar Pancasila. Untuk misinya kami turunkan menjadi 3, yaitu mewujudkan siswa yang berbudi pekerti luhur, mencetak siswa yang terampil dalam segala bidang, serta mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan Siap lompat tinggi, melompat-lompat kanan rinciku, telinganya bergerak selalu, ku kejar-kejar sampai aku lelah, tak tertangkap karena cepat. Saya Nenek Koala dari cewek kecil. Cewek kecil, you. Oke, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari cewek kecil. Nama saya di situ terkenal Nenek Koala. Itu nama panggung saya yang sekarang ya. Anggota-anggota saya ada Dewi Trigitiu, ada Fitri Tropika. Ini kebetulan kemarin terkenal karena minyak goreng agak langka ya ibu-ibu ya. Terus yang berikutnya yang kadang-kadang malam suka nangis, suka ketawa gitu ya, Petri Sukenti. Kadang-kadang orang kalau ketawa nyaring banget dia gitu, makanya nggak boleh dekat pohon. Nah, baik, saya akan membacakan mengenai visi misi ya. Analisis ya, oke. 1, buatlah analisis karakteristik satuan pendidikan
dalam 2 paragraf dengan mengobservasi potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. SDN Mampang Perapatan 02 Pagi terletak di lingkungan perkotaan yang padat penduduk, tidak jauh dari kawasan bisnis ibu kota. Tepatnya di depan kantor Kelurahan Mampang Perapatan dan berdampingan dengan tempat kegiatan remaja Karang Taruna, merupakan kawasan perkantoran sebagai sentral perekonomian rakyat. Jadi ini bisa dibilang sekolah kita berada di wilayah yang tidak terlalu jauh dari kawasan bisnis pusat ibu kota, tapi bisa dibilang agak pinggiran juga. Agak pinggiran karena memang banyak sekali anak-anak kita yang mendapat KJP. Ekonomi. Iya, berdasarkan strata ekonomi ya Bapak ya. Terus karakteristik masyarakat di sekitar sekolah. Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah mayoritas bekerja sebagai karyawan, pedagang, buruh, dan pegawai pemerintah. Di mana masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah merupakan masyarakat dengan strata sosial sedang. Kekhasan tradisi yang cukup kuat di sekolah atau daerah. Tradisi yang selalu diterapkan di lingkungan sekolah adalah 1 budaya 5S, di mana guru selalu menerapkan senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada para siswa. Lalu yang kedua, budaya literasi dan numerasi, di mana sebelum pembelajaran dimulai, para guru membiasakan murid-murid untuk membaca dan terkadang mereka juga melakukan kegiatan numerasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Hal ini didukung dengan siswa melakukan pikir bersama atau melakukan pemilahan sampah. Yang keempat, pembiasaan senam dan tadarus Quran pada setiap hari Jumat, di mana hal ini sering kita lakukan terutama sekali sebelum pandemi COVID-19 merebak ya. Lalu yang kelima, kegiatan eskul pramuka setiap Rabu dan upacara bendera setiap Senin, yang hal ini bertujuan untuk membina karakter para siswa. Yang berikutnya, peta profil guru, siswa, dan orang tua di sekolah. SDN Mampang Perapatan 02 dipimpin oleh kepala sekolah yang kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Yaya Kusnawati SPD, dengan para guru yang memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing. Para guru dengan latar belakang pendidikan, sarjana pendidikan, dan magister pendidikan, dan memiliki sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh universitas yang diakui. Lalu, kemitraan kerjasama sekolah dengan pihak lain. Sekolah memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, diantaranya Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Mampang Perapatan, Bank Sampah tingkat Kelurahan Mampang Perapatan, Trans Corporation, dan Bank DKI. Ketiga, terciptanya siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tujuannya, 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang efektif. 2. Terbentuknya ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 3. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cewek kece. Pantun dulu dong Pak Madi. Iya. Bubur sumsum makanan Kang Guru. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Oke, lembar kerja sesi ruang kolaborasi kali ini untuk anggota kelompok lumba-lumba albino. Mandi dulu Pak Madi, capek. Anggotanya adalah
atau Mahadi dari SDN 104233 Tanjung Morawa, Sumatera Utara. 2. Umi Dina SDIC Assalamualaikum, Jakarta Selatan. 3. Kokoh Nur SDS Karang Taruna dari Kalimantan Selatan. Dan Paulus Ozani SDN Bojongsari 05 dari Kelurahan Mekarsari, Depok. Nomor 1 buatlah analisis karakteristik satuan pendidikan dalam 2 paragraf dengan mengobservasi potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Di SDN Mampang Perapatan ini teori pembelajaran dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan praktek, contohnya lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sekolah ini adalah secara bentang alam berada di wilayah perkotaan. Dia bukan daerah pesisir dan juga bukan daerah pegunungan. Dari lokasi ini kita dapat mengaitkan pelajaran baik teori maupun praktek dikaitkan dengan lingkungan sekitar yang merupakan daerah perkotaan, termasuk nanti media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang di karakteristik masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini, alhamdulillah karena dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat dengan adat dan istiadat masyarakat Betawi yang kental dengan keramah-tamahannya, budaya yang terbuka, ini memiliki sikap toleransi dan berakhlak mulia, memiliki rasa saling menghormati dan memiliki sikap gotong royong. Kemudian kekerasan tradisi yang cukup kuat seperti yang tadi dikatakan, kental dengan adat dan budaya Betawi, sopan santun murid terhadap gurunya tidak bisa diragukan lagi. Guru menjadi teladan bagi murid-muridnya dan memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, mendorong tumbuh kembang murid. Kemudian profil siswa di sini adalah peserta yang menjalankan kegiatan belajar, sedangkan orang tua profilnya di sini adalah dia punya peranan terhadap keberhasilan anaknya dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Selanjutnya untuk kemitraan kerjasama sekolah dengan pihak lain, kita bekerja sama dengan pihak puskesmas baik kelurahan maupun kecamatan. Pemangku adat yang dimaksud dengan di sini adalah masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, yang concern, yang memiliki sebuah pemikiran untuk kemajuan pendidikan, dan juga komite sekolah dalam hal ini baik koordinator kelas maupun komite sekolah. Silakan menurunkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan yang telah dibuat menjadi visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan dalam jangka waktu pendek. Visinya adalah menurut kelompok lumba-lumba mewujudkan insan yang memiliki toleransi, berakhlak mulia, peduli terhadap lingkungan dan berpikir kritis. Yang ini kemudian diturunkan menjadi misinya, yaitu yang pertama mengembangkan sikap toleransi dan berakhlak mulia. Lanjut, menciptakan rasa saling menghormati dan menjalin sikap gotong royong serta menciptakan pembelajaran yang aktif. Masih namanya apa nggak salah ya? Kerinci tapi kok pada bohai semua. Jadi saya namanya kerinci bohai aja ya. Ayo kerinci bohai. Yang kedua Bu Siti Juliana sebagai penyanyi dalam arti. Yang ketiga Bu Manjila penyanyi Trilili. Dan yang keempat Karimila penyanyi gambus. Ya, coba penyanyi gambus silakan dipraktekkan dulu lagunya. Ya, karena juga sudah sore kita lanjut saja ya. Di sini ada pertanyaan yang pertama tentang membuat analisis karakteristik satuan pendidikan dalam 2 paragraf. Yang mungkin mohon maaf kalau saya tidak 2 paragraf ya, jadi seadanya ada saya ketemunya.
Jadi di sini potensi tentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Sekolah menggunakan alam sebagai media belajar seperti karena di sini nggak ada sawah, jadi bentangan alamnya yang kita gunakan adalah tentang cuacanya. Kita bisa ambil dari panas, dari hujan, jadi seperti itu yang kita ambil. Karena di sini kan bentangan alamnya nggak ada. Nah, dan yang kedua kemungkinan kalau memang diizinkan, besok kita mau melakukan bentangan alam keluar dari sekolah, kita mau datangin sawah-sawahnya, gitu. Ya mau piknik, maksudnya begitu. Ya, nah mungkin siapa tahu untuk Merdeka Belajar diizinkan Ibu ya kita keluar ya kan. Misalnya mendatangi kayak misalnya di daerah sana ada sawah kita datangin. Kalau mana tuh yang di sawah di Halim ada kok sawah di Halim bisa jauh-jauh. Misalnya ke Bogor-Bogor. Di Ambar. Nah, atau mungkin yang punya peternakan ikan atau apa bisa kita datangin. Nah, itu bentangan alamnya. Kemudian yang kedua tentang karakteristik masyarakat di sekolah kita. Seperti tadi sudah beberapa dari kelompok lain juga bahwa di sekolah kita itu masih kental dengan budaya daerahnya ya. Dan juga ada di sini selain itu juga status sosial. Di lingkungan kita kan juga status sosialnya berbeda-beda, jadi nggak sama ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini tentang kekhasan tradisi yang buat sekolah daerah yaitu nah kekhasannya itu ada dua di sini yang bisa dilakukan di dalam sekolah, di dalam kelas dan di luar kelas. Yang sudah kita praktekkan di sekolah kita itu yang di luar kelas itu senyum sama salam ya. Terus kalau di dalam kelas kita sudah anak-anak juga sudah kita latih dengan untuk membiasakan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan juga tadarusan bisa dilakukan di pagi hari. Nah seperti itu. Udah lanjut, saya singkat aja. Nah peta profil gurunya di sekolah kita rata-rata itu berpendidikan daripada S1. Untuk muridnya itu ada dari kalangan siswa yang menengah dan siswa yang kalangan tinggi. Nah kemudian dari orang tuanya, dari profesinya. Jadi dari berbagai macam profesi untuk murid sekolah kita ini ya. Ada yang dari pedagang, ada yang PNS dan segala macamnya. Kemudian kemitraan. Kita bekerjasama dengan PMI, PUPR yang kemarin ini ada yang dari Letboy, dari Puskesmas, dari Bank Mandiri, Denko, dan yang tidak kalah dengan dari Bank DKI yang selalu menawari kita untuk berhutang. Ya. Tapi harus bayar. Ya. Kemudian apa lagi tuh Pak? Visi, ya. Di sini visinya kita ngambil jangka pendek aja. Visinya yang mengkreatifkan siswa, misinya menciptakan siswa yang kreatif dan inovatif. Tujuannya agar maju bersama dengan menjalin kolaborasi. Jadi ceritanya siswa yang kreatif. Sebenarnya masih panjang, tadi cuma nggak keburu ngetiknya. Lanjut. Iya. Sebenarnya masih banyak. Dah, kemudian siapa saja yang perlu dilibatkan? Loh, kok cuma warga sekolah? Pesan tadi banyak deh. Yang dilibatkan. Ya, tidak semua warga sekolah ya. Jadi selain semua warga sekolah juga kita melibatkan komite ya. Karena kan komite kan nggak bukan warga sekolah. Komite kan juga bisa juga orang-orang penting di lingkungan sekolah bisa kita libatkan. Nah dengan cara apa di sini? Ya, kita ajak musyawarah. Ya, supaya musyawarah itu dilakukan dengan sepakat agar terjalin apa yang kita ciptakan bersama untuk mencerdaskan kehidupan daripada siswa-siswa kita ke depannya nanti. Itu saja dari kelompok. Alhamdulillah kegiatan pelatihan kita ini sungguh menyenangkan. Semuanya berpartisipasi secara aktif ya. Kegiatan ini sepertinya akhirnya lupa waktu ya. Udah kita membatasi sampai jam 3, ternyata sudah lebih dari jam 3 karena begitu asiknya kita ya, begitu semangat, begitu asiknya mendalami. Bapak dan Ibu harus ke sekolah. Saya juga ingin apresiasi kepada Bapak Ibu juga nih tentang pelaksanaan kegiatan ini yang sudah mengorbankan waktu liburnya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita ya, dan bermanfaat bagi diri kita dan bagi anak didik kita ya. Oleh sebab itu mari kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh sukacita dan keikhlasan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja dan saya cukupkan untuk kegiatan kita hari ini. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.
masing-masing.